menyelamatkan kami. Terpuji Engkau, Selamat Tuhan kami, Raja kami, junjungan hidup kami, satu-satunya kami percaya, yang kami sembah, kami agungkan. Oh, terima kasih. Siap kami mengalami lawatan-Mu, kami ada di bait-Mu yang kudus ini.
Kami mengangkat tangan kami kepadamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami sadar di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Engkau hidup kami hampa, tidak berguna. Kami kosong, kami tidak ada apa-apanya. Tetapi bersamamu kami menikmati sukacita. Bersamamu kami menikmati kebahagiaan yang sempurna. Bersamamu kami menikmati sukacita besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan Engkau lewat setiap pujian kami, pengagungan dan hormat kami. Dan saatnya kami mau dengar firman-Mu. Urapi pendengaran dan hati kami. Urapi hamba-Mu yang sampaikan firman-Mu. Urapi firman-Mu, Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kami, seluruh ibadah kami. Kami siap mendengar firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Saya sapa dulu kita Bapak Ibu. Saya mau kita semua benar-benar antusias dalam beribadah ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara sekalian, hari ini kita berbicara tentang pertobatan, penyucian hidup. Kita ulang, yuk, 2, 3 ya. Kita baca dari kitab Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua, kita baca bersama-sama mulai ayat 12 sampai 17. Nah, judul perikop di sana seruan untuk bertobat. Saya minta nanti membaca ayat 12, ayat genap. Itu Bapak Ibu yang lahir di tahun genap. Lalu yang membaca ayat ganjil yang lahir di tahun ganjil. Baik, dimulai dari Bapak Ibu yang lahir di tahun genap. 1, 2, 3. Tiga belas ayat tahun ganjil. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya genap. Ganjil, tiuplah sangkakala di Sion dan adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya genap. Sama-sama 2, 3 ya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Baik Ibu Bapak, kecilkan saja tapi sedikit agak soft suaranya, nggak usah terlalu kencang. Nah Ibu Bapak Saudara sekalian, kita berbicara tentang pertobatan tadi. Dan Yoel sebagai seorang nabi pada zamannya, dia menyuarakan pertobatan di tengah-tengah bangsa Israel, supaya bangsa itu tidak sekedar menganut sebuah agama, membangun sebuah agama,
tidak sekedar datang beribadah, melakukan ritual ibadah, tapi harus dibarengi, harus disertai dengan pertobatan, bahkan penyucian hidup. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nah, untuk itu, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita hari ini, berbicara tentang pertobatan dan penyucian hidup adalah respon iman yang aktif terhadap anugerah Allah. Saya mau tetap ingatkan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Ya, kita diselamatkan itu berdasarkan kasih karunia. Sama-sama katakan kasih karunia. Bukan usaha kita. Nah, kasih karunia itu dibuktikan dengan Yesus datang atau turun dari sorga mencari kita yang tersesat, mencari kita yang sedang hidup dalam dosa. Maka dia datang dan memberi diri, mati di kayu salib, menebus segala dosa dan pelanggaran kita, kejahatan kita. Maka ketika kita datang kepada Yesus minggu kemarin, kita sudah bahas seterusnya bagaimana kita menerima pengampunan dari Tuhan dan kita diterima menjadi anaknya, ahli warisnya. Bapak Ibu, itu semua bukan karena kita sudah benar oleh pembenaran diri kita, tapi semua itu adalah hadiah, kasih karunia dari Tuhan kita. Maka konsep keselamatan bagi kita orang Kristen adalah, keselamatan itu adalah pemberian Allah, adalah anugerah Allah, adalah hadiah dari Allah untuk setiap orang yang meresponnya dengan iman. Katakan amin. Nah, tapi dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang menerima kasih karunia tadi, ya, adalah orang-orang yang dituntut atau harus menunjukkan pertobatan dan penyucian hidup. Gak kebablasan loh. Oh, saya sudah diselamatkan, suka-sukaku dong. Oh enggak. Saya sudah menjadi anak Allah. Wah, suka-sukaku dong mau hidup seperti apa. Gak. Orang-orang yang sudah diselamatkan tadi, orang-orang yang sudah menerima anugerah kasih karunia itu, dituntutlah hidup mereka untuk menunjukkan pertobatan dan penyucian hidup, perubahan pikiran. Itu yang disebut metanoia. Sama-sama katakan metanoia. Nah, dan gaya hidup yang total untuk berbalik dari dosa menuju kepada Kristus. Ini bukan sekedar penyesalan emosional. Ketika kita merasa berdosa, lalu datang sama Tuhan, Tuhan, aku salah Tuhan, aku berdosa Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku jahat, aku bobrok, bla bla bla. Nggak sebatas itu. Itu bagus. Tadi dalam kitab Yoel juga, supaya kita menyerukannya dengan apa? Dengan menangis, menjerit. Tapi jangan berhenti sampai sebatas penyesalan, melainkan ada kehususan hati yang menghasilkan buah pertobatan. Bilang sama-sama buah pertobatan. Yang artinya perubahan perilakumu, perilakuku. Jangan bilang hari ini kau datang di bait Allah, aku menyesal Tuhan, tapi nanti balik lagi, lakukan lagi. Harus ada perubahan perilaku dan komitmen hidup dalam kekudusan setiap hari. Bukan hanya hari Minggu kita kudus, lalu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma satu kudisan. Harus tetap menjaga kekudusan itu. Nah, Bapak Ibu tahu nggak arti pertobatan yang sejati? Saya mau coba, jangan ada pegang-pegang handphone, lihat ke saya Bapak Ibu. Ya,
Arti pertobatan itu apa sih? Menurut Ibu Grace ini, udah bertobat nggak? Apa arti pertobatan menurut Ibu Grace? Perubahan sikap dan yang kemudian kemudian Tuhan yang sekarang seperti Tuhan, jadi perubahannya itu berubah sikap, berubah tingkah laku, berubah dari segala perbuatan yang jahat. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu Grace. Puji Tuhan. Perubahan sikap. Kau Elsa sini. Sudah bertobat nggak kau Elsa? Sudah bertobat? Hah? Haleluya. Haleluya. Maksudnya haleluya itu apa sih? Yang saya minta sudah belum? Sudah belum? Sudah. Apa arti bertobat menurut kau? Menurutku bertobat itu artinya meninggalkan hidup lama yang berbaur dengan dosa. Oke. Berubah menjadi lebih baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Elsa. Opo misal? Berdiri Amang sebentar, mohon maaf. Sudah bertobat Amang? Belum. Belum. Opo misal kita doakan biar bertobat hari ini. Menurut Amang apa arti bertobat? Berubah perilaku, Perubahan perilaku, perubahan cakap, perubahan bercakap atau ngomong. Oke, terus perubahan tingkah laku. tingkah laku. Tepuk tangan dulu untuk Om Misal. Puji Tuhan. Jadi belum berubah itu Amang? Masih proses. Oke, puji Tuhan. Ya. Nah, saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu sekalian, pertobatan itu apa sih? Ya. Nah, lebih dari sekedar menyesal. Bilang sama-sama, lebih dari sekedar menyesal. Pertobatan bukan sekedar air mata kesedihan. Seperti tadi aku bilang, aku salah Tuhan, aku salah Tuhan. Tapi berhenti di situ. Bukan sekedar mengakui dosa. Memang itu bagiannya, tahapannya. Menyesal, dengan air mata datang sama Tuhan. Terus mengakui dosa, Tuhan aku udah salah, aku udah corok, aku udah kotor, aku nggak layak lagi. Kita meratapinya ya, tapi endingnya adalah tinggalkan dosa itu. Jangan kita ratapi, Tuhan aku nyesal, aku sudah berdosa, aku udah kotor. Tapi besok kau kembali lagi. Tinggalkan dosa itu. Hutun daun mana dipudiki Yesus Maha Posaki diharoronai. Kita sudah tahu ini dosa. Jangan lagi kita sayang-sayang dosa itu. Jangan hari Minggu kita tinggalkan, Senin kita kembali lagi. Lakukan lagi, praktekin lagi. Itu bukan pertobatan. Pertobatan itu tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semua sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada Mesias Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin Bapak Ibu. Jadi harus ditinggali. Kalau selama ini malas ke gereja, tinggalin itu. Jangan cuma sekali sebulan kau datang gereja. Jangan pikir itu bukan dosa, itu dosa. Malas datang beribadah itu bagian dari dosa Bapak Ibu. Jangan pikir hanya mencuri, membunuh, mengalati jolma baru dosa.
Ketika engkau tidak mau beribadah, itu bagian dari dosa yang harus engkau tinggalkan. Yang setuju katakan amin. Apa itu arti pertobatan yang sejati? Perubahan pikiran dan arah sama-sama. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau dibilang bertobat berarti perubahan pikiran ada. Dan cetek di pikiran Pak. Ibaratnya sering dulu kita diingatkan waktu di sekolah, kayak kodok di mana? Di bawah tempurung. Gak cetek lagi pikiran kita. Dan perubahan arah tadi, dulu kita hidup untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Aku memuaskan diriku, keinginanku, kemauanku, lalu aku kejar. Yang aku kejar adalah bagaimana supaya hasratku, keinginanku, ambisiku yang kulayani dan yang kulakukan, Bapak Ibu. Artinya semua berpusat pada diriku. Oh, aku kerja keraslah supaya aku kaya. Kalau aku kaya, aku bisa menindas orang miskin. Contoh, aku bisa balas dendam. Kalau aku kaya, biar sedikit agak songong begitu. Jangan. Semua berpusat pada diri. Keinginanku, kemauanku. Kalau aku nggak ke gereja, emang siapa yang keberatan? Suka-suka aku dong. Semua hidup ini berbicara tentang aku dan kepuasanku. Tapi dengar baik, setelah kita bertobat, maka itu berbalik arah. Kembali, kita tinggalkan semua itu. Kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di siapa di hadapan kita, di hadapan Paulus, Tuhan. Dan tujuan hidup kita bukan lagi menyenangkan hatiku, bukan lagi berpusat pada diriku, tapi apa Bapak Ibu? Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sama-sama yuk nyanyi. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Itu namanya perubahan pikiran dan arah. Arah hidup kita selama ini suka-suka kita, fokus pada diri kita. Tapi sekarang arah hidup kita sudah pada Kristus. Dan yang mau kita turuti adalah kehendak Dia, keinginan Dia. Bagaimana kita bisa menyenangkan Dia di setiap langkah hidup kita. Haleluya. Pertobatan adalah metanoia, perubahan pikiran yang mengakibatkan perubahan arah hidup, berbalik dari jalan berdosa menuju jalan kebenaran, yaitu Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Amin. Arti pertobatan yang sejati, tindakan iman. Sama-sama katakan tindakan iman. Bapak Ibu, pertobatan adalah respon manusia terhadap anugerah Allah tadi. Mempercaya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu tindakan iman. Nah, mengapa perlu bertobat? Sebelum itu Bapak Ibu, ini berbicara tentang tujuan tadi. Saya ingatkan kisah dalam Alkitab. Kejadian pasal 12. Alkitab mencatat Allah memanggil siapa di situ?
Masih ingat? Abram. Belum Abraham namanya, masih Abram. Waktu itu Tuhan bicara kepada Abram. Abram ini tinggal di Ur-Kasdim namanya, tempat atau daerahnya. Lalu ketika itu Tuhan bilang, Abram, ikutlah aku, tinggalkan semuanya. Posisi Abram atau keadaan Abram secara ekonomi waktu itu bukan sedang kacau ekonominya, hampir tidak makan, tidak punya uang, bukan. Usahanya waktu itu bagus. Dia ada pengusaha peternakan. Maju, pesat. Dia punya banyak hamba-hamba atau budak-budak. Tapi Tuhan bilang apa? Tuh, Abraham, tinggalkan Ur-Kasdim, kampung halamanmu, sanak saudaramu, dan sekarang ikutlah aku ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu, ke negeri yang akan masuk. Dan perhatikan Bapak Ibu, Abraham meninggalkan semuanya. Ya, maksudnya meninggalkan keluarga, sanak saudara, handai tolan, bahkan meninggalkan kampung halamannya. Dan mulai berbalik mengarahkan hidupnya kepada Kristus, kepada Allah. Mengikuti Allah. Amin. Mengikuti maunya Allah. Sama-sama bilang mengikuti maunya Allah. Dengar Bapak Ibu. Apakah setelah Abraham mengikuti maunya Allah, lalu akhirnya dia menderita, gak makin bahagia, makin dilimpahi dengan sukacita, damai sejahtera. Dan yang paling hebat juga Bapak Ibu, Alkitab mencatat Kejadian 13, Abraham semakin diberkati Tuhan, maka semakin hari semakin kaya, dan dia akhirnya menjadi orang yang sangat kaya secara materi. Jadi jangan salah Bapak Ibu, kalau aku nanti berubah haluan, dari dulu mengejar ambisiku, sekarang aku mengejar kehendak Tuhan, jangan-jangan aku jadi miskin. No, itu pemahaman yang salah. Amin Bapak Ibu. Sebab Yesus pun bicara, tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada siapa? Kepada kamu, kepada saya, kepada kita semua. Kekayaan itu bonus dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ingat, alihkan arah hidupmu sekarang, mengikut Tuhan, mengikut kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau aku lakukan, apa yang Tuhan mau kukerjakan, bilang dong sama Tuhan, supaya Tuhan menuntun langkahmu, sehingga engkau menjadi seperti Abraham. Tapi ingat, ketika Tuhan bicara kepada Abraham, Tuhan bilang begini, aku akan memberkati engkau. Dan ketika engkau kuberkati, engkau harus menjadi saluran apa? Berkat. Amin Bapak Ibu. Ya, aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, tujuan Tuhan atas kita adalah supaya kita bisa menjadi saluran berkah. Bilang sama-sama, semua kita pasti diberkati Tuhan. Dengan tujuan kita harus menjadi saluran berkat. Katakan amin. Mengapa perlu bertobat? Bapak Ibu, jawaban yang pertama, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bilang sama-sama, kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan mendesak kerajaan Allah.
kedatangan Kristus kali kedua sudah makin dekat. Itu menuntut kita semua untuk hidup dalam kekudusan. Kedatangan Kristus yang pertama, dia turun dari sorga, mengambil rupa manusia, lahir di Bethlehem besar, dan setelah itu dia disalibkan, mati di kayu salib menebus kita. Setelah dia mati dikuburkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia bangkit 40 hari lamanya dia masih di bumi, dan setelah itu dia naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga dia bilang, aku akan datang kembali. Itu yang dimaksud kedatangan Kristus yang kedua. Aku akan datang kembali menjemput kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kerajaan Allah sudah dekat. Lihat tanda-tanda. Dulu masih sering kita nyanyikan, lihatlah dunia ini semakin tua usianya, begitu ya. Nah, gempa bumi, longsor, banjir bandang, penyakit-penyakit yang bermunculan yang tadinya belum diprediksi seperti itu, peperangan dan sebagainya. Lihat sekarang peperangan, wah luar biasa ya, negara satu ke negara yang lain ya, wah saling menyerang, jangan-jangan nyasar nanti ke Indonesia, ada yang bilang begitu. Nah Bapak Ibu, apapun itu, yang jelas memang semua itu menunjukkan bahwa kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Amin. Apa yang dia datang? Menjemput kita. Karena memang dunia ini tidak aman. Lalu dibawanya kita ke tempat yang telah disediakan. Mengapa perlu bertobat? Penyucian dari dosa. Saat kita bertobat, Allah setia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mengapa kita perlu bertobat? Jawaban berikutnya, memulihkan hubungan. Sama-sama bilang, memulihkan hubungan. Orang yang bertobat sungguh-sungguh, dia punya hubungan dengan Tuhan itu dekat. Nggak serasa jauh gitu, dekat. Dia intim dengan Tuhan. Ketika dia berdoa, dia sungguh bisa menikmati kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Dia rasakan dalam hidupnya, Bapak Ibu. Itu orang yang bertobat. Dia punya hubungan dengan Tuhan itu dekat sekali. Maka dia panggil Bapa, dia panggil Yesus. Dia bisa merasakan keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Dan ini yang harus kita bangun dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jangan hari Minggu kita dekat dengan Tuhan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita sepertinya jauh lagi dari Tuhan. Jangan. Harus bisa kita nikmati setiap hari, setiap waktu. Kita selalu bersama Tuhan, Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Haleluya. Karena apa? Dosa yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah itu sudah dituntaskan, itu sudah diselesaikan dengan cara Yesus mati di kayu salib. Maka penghambat antara kita dengan Allah sudah diruntuhkan, itu dosa tadi sudah diselesaikan. Maka saya minta Bapak Ibu nikmati persekutuanmu, hubunganmu dengan Tuhan setiap saat, setiap detik, setiap waktu, setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jadi setiap waktu kita mesti intim dengan Tuhan. Katakan haleluya. Ada buah-buah pertobatan, buah-buah dari penyucian hidup, Bapak Ibu. Ini harus kelihatan. Bukti saudara sudah bertobat. Maka saya tanya tadi ada 3 orang. Bagaimana menurut Anda pertobatan itu? Nah Bapak Ibu harus nampak buahnya. Buah pertobatan harus kelihatan, harus bisa dilihat dengan kasat mata oleh orang lain.
Terlebih oleh Tuhan, dia bisa lihat dalam diri kita, praktek hidup kita sehari-hari. Ini orang yang sudah bertobat. Nah, buah pertobatan itu meninggalkan manusia lama. Sama-sama katakan 2, 3 ya. Nah, meninggalkan manusia lama itu meninggalkan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruk kita? Ya, apa kebiasaan buruk? Hanya kita yang tahu kadang dengan Tuhan. Kebiasaan buruk mendendam, contoh, itu kebiasaan buruk itu. Atau hal-hal yang lainnya. Nah, kecanduan. Halo, kecanduan apa kita sekarang? Kecanduan nikotin, rokok, alkohol, judi, togel, zina, omong kotor. Ada kecanduan omong kotor. Dikit-dikit omong kotor. Ada kecanduan. Kayaknya bagi dia omong kotor itu hal yang biasa. Itu kecanduan. Ya, itu harus kita lepaskan, Bapak Ibu. Amin. Nah, kecanduan anak-anak muda, dengar. Kecanduan handphone sekarang. Kecanduan gadget sekarang. Sampai nggak tahu lagi dia kerja karena apa? Kecanduan handphone. Berapa jam satu hari kita pegang handphone? Halo, berapa jam saat ibadah pun disempatkannya main skater. Kirain dia aman. Oh, bapak ini bagus sekali. Aman aja dia di tempat duduknya, rupanya sambil picitan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti tinggalkan itu. Amin. Amin. Ya, itu namanya buah-buah apa? Dan cara berpikir yang tidak ilahi. Yang tidak ilahi, tidak suci. Cara berpikir kotor. Pikirannya negatif. Pikirannya tidak pikiran yang bersih. Terhadap orang lain, terhadap tetangga, terhadap keluarga dan sebagainya. Mari kita belajar Bapak Ibu. Pikiran kita juga bersih. Amin. Lalu apalagi? Mengenakan manusia baru. Bilang sama-sama, mengenakan manusia baru. Nah, seperti apa mengenakan manusia baru ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Rasul Paulus berkata 2 Korintus pasal 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, maka kita harus mengenakan manusia baru, yaitu Kristus di dalam kita, hidup dalam kebenaran dan kekudusan sesuai dengan kehendak Allah. Lalu apalagi? Perubahan karakter sama-sama. Jadi buah-buah pertobatan itu ada perubahan karakternya, seperti Bapak Mangunson tadi bilang, dari cakap kotor itu karakter itu buruk sekali. Harus berubah. Sekarang cakapnya dia ada cakap-cakap yang baik, yang benar, tidak menyakitkan, tidak menyudutkan, tidak mengintimidasi, tidak merendahkan orang lain. Cakap dia membangun orang lain. Kamu hebat, kamu mantap, kamu bisa. Anggo songo kodo tengi dia maboy hona oto. Nah, itu mematikan semangat orang. Ayo coba lagi, yuk. Bangkit lagi. Apa-apa kau gagal hari ini, bangkit lagi. Ayo. Anak-anak Tuhan harus memberikan semangat kepada orang-orang di sekitarnya. Katakan amin. Itu karakter itu.
Ya, dan buah-buah Roh Kudus ada 9 buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Harus ada. Buah-buah itu mesti nampak dan bisa dinikmati orang-orang di sekitar kita. Tuhan lihat itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi hidup dalam penyucian hidup, pertobatan, bukan Kristen tomat. Tahu Kristen tomat artinya? Hari ini tobat, besok kumat. Itu namanya Kristen tomat. Hari ini bertobat di gereja, besok pulang gereja, hari Senin sudah kumat. Kumat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jangan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jangan tobat sambal. Hari ini tobat, besok kumat, jangan. Melainkan gaya hidup kita terus berkesinambungan hidup dalam kebenaran. Ya. Ada komitmen dalam hidup kita untuk terus melakukan itu. Kita kembali ke PowerPoint kita, Ibu Bapak. Pertobatan dan hidup dalam penyucian. Allah tidak pernah memanggil umatnya untuk sekedar melakukan ritual keagamaan. Tidak sebatas itu. Itu bagus, melakukan ritual keagamaan itu bagus. Tapi jangan berhenti pada tahap itu. Ia mencari hati yang sungguh kembali. Bukan ibadah yang hanya di bibir. Ya, ibadah yang hanya di bibir. Yesus berkata dalam Injil Matius, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripada aku, kata Yesus. Artinya, melakukan ibadah tidak disertai perubahan tadi, pertobatan tadi, penyucian hidup. Itu namanya memuliakan Tuhan hanya di bibir. Maka pendeta pernah saya dengar khotbah, nanti di sorga yang banyak cuman bibir. Karena bibirnya yang memuliakan Tuhan. Saya harap Bapak Ibu kita lengkap nanti ada di sana anggota tubuh kita. Amin. Haleluya. Karena kita beribadah tidak sebatas hanya di bibir. Kita bilang, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Itu bukan hanya di bibir saja, tapi dari dalam hati kita. Yoel menunjukkan bahwa kebangunan rohani selalu hadir dari pertobatan yang mendalam. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sama-sama, yuk kita baca 2, 3 ya. Kembali dengan sepenuh hati atau segenap hati. Tuhan memanggil umatnya untuk kembali total, bukan setengah-setengah, bukan sekedar formalitas. Lihat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan apa? Dengan apa lagi? Dengan apa lagi? Dengan apa lagi? Jadi semua di situ segenap, berarti full, penuh, tidak setengah-setengah. Kalau ngikut Tuhan itu segenap hatilah. Kalau mengasihi Tuhan itu segenap jiwalah, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Harus segenap. Pertobatan sejati berarti mengarahkan ulang, ya, atau meriset ulang seluruh hidup kepada Allah. Tadinya saya sudah jelaskan, kita hidup untuk diri kita sendiri. Sekarang kita hidup untuk Tuhan. Kita riset ulang. Ibaratnya komputer atau laptop diriset ulang. Buang yang kotor. Mulai dengan lembaran yang baru bersama Tuhan. Revival dimulai ketika berhenti bercabang hati. Dan kembali utuh diarahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, sama-sama 2, 3 ya, meratap dengan kekudusan. Kitab Yoel menyerukan supaya kita meratap
Allah menantikan dan menghendaki hati yang hancur, bukan pertunjukan kesalehan lahiriah semata. Tadi kitab Yoel menyerukan, koyakkanlah hatimu. Berarti pertobatan harus menyentuh pusat terdalam dari jiwa kita. Pusat terdalam dari jiwa kita. Kesedihan dan kehancuran hati yang benar di hadapan Tuhan membuka pintu pemulihan sejati. Yang ketiga dan terakhir, sama-sama berseru demi pemulihan. Pertobatan pribadi harus menjadi seruan bersama dalam komunitas umat Tuhan. Seruan bersama. Jadi harus terus diperdengarkan. Baik oleh saudara, kita bersama-sama. Kita dipanggil untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Doa yang sungguh adalah tanda bahwa umat tidak mengandalkan diri, tetapi mengandalkan belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya setiap waktu. Pemulihan datang ketika umat berseru, bukan demi nama mereka, tetapi demi kemuliaan Allah. Jadi semua yang kita hidupi sekarang untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan hidup kita sekarang adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita selama hidup di dunia ini belajar menyenangkan Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, tujuan kita bagaimana dengan berkat Tuhan ini kita memuliakan Tuhan. Bahkan seluruh aspek hidup kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bawa seluruh hidup kita. Dan kita mulai meriset kembali ulang hidup kita. Kalau selama ini kita masih fokus pada diri kita, menyenangkan hati kita, berpusat pada kehendak kita, tujuan kita, sekarang kita sudah berubah. Kita fokus pada Tuhan, tujuan Tuhan, keinginan Tuhan, maunya Tuhan dalam hidup kita. Kunci ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Mesbah ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang tahu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti pada mesbah ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang tahu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Mari angkat kedua tanganmu. Mari berkomitmen hari ini. Ambil keputusan. Kita bertobat
jemaat yang nyanyi, ku telah mati, ku telah mati. Ini komitmen kami Bapak, ini keputusan kami hari ini. Setelah kami mendengar firman-Mu, kami mau meninggalkan semua yang jahat, semua yang salah. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Mari semua kita mengangkat tangan. Ini kami Bapa mengangkat tangan kami kepada. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami semua. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus hidup kami, anak-anak Tuhan yang sudah menjadi anak-Mu secara sah oleh anugerah-Mu yang besar. Kami adalah pewaris kerajaan-Mu oleh anugerah-Mu yang besar. Kami harus menjaga kesucian hidup kami. Kami akan terus melakukan pertobatan dalam hidup kami sampai pada kesempurnaan di dalam Engkau. Kami sadar Tuhan, kami masih ada kebiasaan buruk, kekurangan, pelanggaran. Ampuni kami Tuhan. Lepaskan kami dari kebiasaan buruk, dari dosa yang mengikat kami dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami hidup bukan berpusat pada diri kami, tapi kami hidup berpusat pada Kristus yang telah menyelamatkan kami. Tujuan kami adalah bagaimana kami berkenan kepadamu, menyenangkan hati-Mu, melakukan kehendak-Mu. Berkatilah firman-Mu di hati kami, berilah kami kekuatan untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu.